Di video kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan dari part sebelumnya, yang mana di part sebelumnya terlihat Dam Sucheon dengan mudah menumpas pasukan hantu tersembunyi, dan ia melanjutkan perjalanannya menuju Sekte Surgawi Utara. Tanpa berlama-lama sobat, kita langsung aja tonton videonya. Di part kali ini diperlihatkan kekacauan dari suatu daerah. Di sana terlihat si iblis kekacauan Tae Mukang yang dengan mudahnya memporak-porandakan daerah tersebut. Kemudian datanglah salah satu anggota Serigala Hitam. Dia melaporkan tentang pasukan hantu tersembunyi yang bertugas memantau keadaan Sekte Surgawi Utara, sudah tewas ditumpas oleh seorang bocah. Mendengar kabar tersebut Tae Mukang sedikit murka, ditambah lagi Serigala Hitam curiga. Bocah itu tinggal bersama gadis buronan tuannya. Tanpa berpikir panjang Tae Mukang langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang ke Sekte Surgawi Utara. Cerita beralih ke Sekte Surgawi Utara. Di sana terlihat Kyung Musang berpapasan dengan pengawal harimau yang elit, Yopool. Yopool menanyakan kabar Musang. Di sini Musang masih memendam dendamnya terhadap Yopool karena dia sudah menikungnya. Dendam semakin membara ketika Yopool mengejeknya. Yopool berkata, "Kau masih marah? Jujur, aku merasa bersalah. Tapi sudah kubilang, dia yang memilihku. Dan juga dia yang ngotot ingin menikah denganku." Dengan penuh emosi Musang langsung melancarkan serangan terhadap Yopool, tapi karena ilmu bela dirinya tidak sebanding, Yopool dengan mudahnya melumpuhkan Musang. Yopool berkata, "Tenanglah, aku bersikap baik karena bisa bertemu lagi denganmu. Aku minta maaf, ini waktunya menghadapi kenyataan sobat. Sebaiknya kau perbaiki sikapmu, luka itu tidak dalam, sebelum bertambah parah, pergi dan rawatlah dirimu." Yopool pun pergi meninggalkan Musang yang sedang terluka. Musang tertunduk menahan rasa sakit, terlebih lagi rasa sakit hatinya, ketika ia mengingat Yopool telah menikung pacarnya. Beralih ke tempat lain, di sana terlihat Eng Haseol meminta makanan kepada Jin Muwon, lantas Jin Muwon membawakan makanan untuknya. Eng Haseol rewel melihat makanannya itu-itu aja, tanpa basa-basi Jin Muwon memberikan sesuatu yang ada di tangannya. Eng Haseol kebingungan, apa itu?" Jin Muwon berkata, "Bingung ya, ini namanya hadiah." Kemudian Eng Haseol membawa hadiah tersebut, dengan raut muka kebingungan. Eng Haseol berkata, "Hadiah ini untuk aku." Jin Muwon sambil menyantap makanan, berkata kepada Eng Haseol, "Katanya kamu mau pergi, itu hadiah perpisahan dariku." Dan Eng Haseol pun baper mendengar perkataan Jin Muwon. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan makan malamnya. Malam semakin larut, ketika mau masuk ke kamar, Eng Haseol masih tidak percaya, Jin Muwon bisa so sweet seperti ini. Ia berkata dalam hatinya, "Jadi ini yang namanya hadiah, rasanya menyenangkan, cantik sekali." Tiba-tiba Saryung muncul di hadapan Eng Haseol. Eng Haseol pun segera menyembunyikan hadiah dari Jin Muwon ke dalam bajunya. Saryung berkata kepada Eng Haseol, "Nona, Tuan akan segera tiba di sini." Saryung melihat Eng Haseol menyembunyikan sesuatu. Ia bertanya, "Nona, apa yang Anda sembunyikan?" Eng Haseol, dengan wajah tegang menjawab pertanyaan tersebut. Ini bukan hal yang perlu kau cemaskan." Saryung merasakan ada hal yang disembunyikan darinya. Cerita beralih ke tempat lain. Di sana terlihat Kyung Musang sedang melatih ilmu bela dirinya. Ia sangat sakit hati atas perlakuan Yopool. Musang yang dikuasai oleh amarahnya terus berlatih agar bisa balas dendam terhadap Yopool. Musang pup sampai frustasi karena ia menyadari bahwa ilmunya lebih rendah dari Yopool. Ketika amarah merasuk jiwa, tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. Suara itu secara tidak langsung menggurui Musang. Tanpa disadari Musang lebih baik lagi dalam gerakan-gerakan jurusnya, hingga akhirnya Musang bisa menguasai jurus itu. Musang merasakan ki yang aneh dari dirinya. Ia kebingungan, sambil berkata dalam hati, "Sepertinya ada yang membukakan pintu dan mengarahkanku ke jalan yang benar. Siapa dia?" Cerita beralih ke tempat lain. Di sana terlihat Jin Muwon yang sedang sedih, mengingat Eng Haseol akan pergi. Tiba-tiba Jin Muwon merasakan ki yang sangat besar, lalu ia melihat ke pintu gerbang.
Ia sangat kaget melihat orang dengan ki sebesar ini. Ia berkata dalam hati, ia ahli bela diri, auranya sangat kuat, sampai-sampai kakiku seperti tidak bertenaga melihatnya. Jin Woo-won belum mengetahui bahwa dia itu Dam Su-cheon pendekar yang sedang viral itu. Tiba-tiba dari belakang terdengar Sim Won-lee dan adik-adiknya berteriak, "Akhirnya kau datang, Dik. Pasti perjalanan yang panjang dan sulit." Dam So-cheon berkata, "Sepertinya kakak dan adik tiba sebelumku, hahaha." Sim Won-lee bertanya, "Tunggu, bajumu, apa yang terjadi? Ceritakan ada apa? Apa kau baik-baik saja?" Hye Ryung ikutan bertanya, "Tuan Dam, ada apa? Bukankah musuh terakhir dalam tantangan 100 orang adalah ahli ketangkasan pedang? Baik Sumwon, apa luka itu karena dia?" Dam Su-cheon menjawab pertanyaan Hye Ryung, "Ia musuh yang layak, tapi dia belum cukup kuat untuk melukaiku." Lalu Sim Won-lee dengan keponya berkata, "Aku penasaran, si brengsek mana yang bisa membuat sang bintang baru dari langit timur Dam So-cheon seperti ini?" Dengan wajah kalemnya Dam Su-cheon menjawab perkataan Sim Won-lee, "Hahaha, mereka mencurigakan, tapi tak perlu khawatir, aku adalah pengguncang dunia persilatan, Dam Su-cheon." Lalu ia bertanya kepada Sim Won-lee, "Ngomong-ngomong, siapa orang tadi?" Sambil matanya melirik ke Jin Woo-won. "Ah, ia pewaris sekte surgawi utara, Tuan Jin Woo-won, ia sangat menyedihkan, jadi tak perlu kau hiraukan, Dik," ucap Sim Won-lee. Dam Su-cheon merasakan ada yang aneh terhadap Jin Woo-won. Tangan Jin Woo-won sampai berkeringat mendengar nama Dam Su-cheon. Ia berkata dalam hatinya, "Wow, jadi itu Dam Su-cheon, tak kusangka bertemu dengannya di sini. Apa hubungan dengan mereka? Auranya benar-benar menakutkan, kinya ada di tingkatan lain." Ketika melanjutkan perjalanannya, Jin Woo-won berpapasan dengan Mok Eun-pyong. Mok Eun-pyong membawakan pesan untuk Tuan Jin. Ia diundang untuk makan malam di Keraton Hwacheon. Mendengar undangan tersebut Jin Woo-won tersenyum. Ia berkata, "Tamu mengundang pemilik, benar-benar kocak. Baiklah, aku terima undangannya." Mok Eun-pyong berkata, "Kalau begitu mohon ke Keraton Hwacheon saat makan malam besok. Mereka juga mengizinkan sepupumu untuk ikut." Mok Eun-pyong pun pamit pergi. Di tempat lain, Dam Su-cheon sedang berendam di air hangat. Ingatannya menempel pada diri Jin Woo-won. Ia berkata dalam hatinya, "Jin Woo-won tidak punya ki, maupun ilmu bela diri. Tapi sungguh aku merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya, baik secara mental maupun fisik. Aku yakin, kekuatan dan wasiat sekte surgawi utara, sudah diwariskan padanya." Singkat cerita, Jin Woo-won mendatangi undangan dari para tamu kehormatan. Di sana terlihat Dam Su-cheon sedang duduk menunggu kehadiran Jin Woo-won. Melihat Jin Woo-won datang, Dam Su-cheon langsung berdiri sambil memperkenalkan dirinya dan mereka pun saling berkenalan. Jin Woo-won bertanya dalam hatinya, kenapa dia di sini? Dam Su-cheon berkata, "Saya ingin berterima kasih telah diizinkan tinggal di sini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sudah lama saya ingin ke sini, dan Anda mewujudkan harapan itu." "Terima kasih Tuan Jin." Jin Woo-won menjawab sambil menggaruk kepalanya, "Tidak ada apapun di sini. Semua menjadi puing. Aku harap kau tidak kecewa." Kemudian Dam Su-cheon berkata lagi, "Penampakan di luar tidak masalah bagiku. Yang terpenting saya bisa bertatapan langsung dengan pewaris sekte surgawi utara." Lalu Eng Haseol datang menyusul kepada Jin Woo-won. Firasat dia mengatakan bakalan ada kejadian buruk jika Jin Woo-won datang sendirian. Di sisi lain ia juga berharap ada hidangan enak di situ. Jin Woo-won pun tidak bisa menghentikan keinginan Eng Haseol. Eng Haseol berkata dalam hatinya, "Akhirnya bisa makan enak. Aku bosan dengan makanan yang sama setiap hari." Ia penasaran dengan menu hidangan di acara pertemuan ini. Setelah sampai, mereka menyambut dengan baik, dan mempersilahkan duduk kepada Jin Woo-won dan Eng Haseol. Ketika berjalan, Eng Haseol melihat Dam Su-cheon sambil berkata dalam hatinya, "Siapa orang yang mirip singa ini?" Sementara itu Dam Su-cheon juga melihat kepada Eng Haseol. Ia juga berkata dalam hatinya, "Gadis itu sepupu Tuan Jin, apa betul? Kinya tidak biasa,
Apa ia pengawal? Yang jelas ia bukan orang biasa. 00. Dam Sucheon langsung berdiri, ia langsung memberi hormat kepada Jin Woo-won. Ia berkata, "Selamat datang, Tuan Jin. Terima kasih sudah berkenan hadir, silahkan duduk." Dam Sucheon mengutarakan maksud dan tujuannya mengundang mereka untuk makan malam. Ia berkata, "Tuan Jin, pertama, maaf karena memakai keraton Hwacheon dan mengundang Anda kemari tanpa izin, tapi, kami punya penjelasan." Hye Ryung ikut berkata, "Kami ingin menunjuk Anda sebagai saksi perjanjian kami." Dam Sucheon melanjutkan omongan itu, "Kami ingin mendirikan masyarakat naga biru." Hye Ryung menjelaskan, tujuannya untuk membuat sistem agar pendekar muda memiliki suara di dunia politik. "Kami ingin suara mereka didengar aliansi pusat surgawi, sementara hanya beranggotakan 3 orang ini, tapi kami mendapat dukungan dari banyak pendekar muda." Jin Woo-won bertanya, "Terus kenapa kalian ke Sekte Surgawi Utara?" Sementara itu Eng Haseol sangat menikmati hidangan tersebut. Ia tidak henti menyicipi satu persatu hidangan itu. Hye Ryung menjawab pertanyaan itu, para pendekar generasi sebelumnya tidak suka pendekar muda bersatu. Dam Sucheon juga menjawab, "Terlebih, semua orang menghormati Sekte Surgawi Utara, sangat banyak yang memuja Sekte Surgawi Utara, kisah mereka melawan malam sunyi selama ratusan tahun adalah tindakan terpuji. Itulah alasan kami ingin mendirikan organisasi di sini. Jadi, kami minta tolong Tuan Jin agar menjadi saksi para dewa dan meminta tanda saksi Anda." Jin Woo-won menyetujuinya dan ia berkenan menjadi saksi sumpah mereka. Dam Sucheon berterima kasih kepada Jin Woo-won atas bersedianya menjadi saksi sumpah masyarakat naga biru. Cerita beralih ke tempat lain. Di sana terlihat 2 orang penjaga sedang memantau keadaan, sebut saja si botak dan si jabrik. Mereka berdua berbincang sambil menghayal untuk bisa gabung ke pasukan 4 surga yang mati, agar bisa dekat dengan makanan. Ketika asik membayangkan makanan, mereka berdua dikejutkan dengan bayangan yang sangat besar dari belakang. Mereka langsung menoleh ke belakang, seketika muka mereka seketika jadi tegang. Di bawah, Kyung Musang sedang berjaga dengan anak buahnya. Kyung Musang merasakan ada yang tidak beres, sambil matanya melirik ke tempat di mana si botak dan si jabrik sedang bertugas. Kyung Musang langsung bergegas menghampiri mereka berdua. Kata anak buahnya, "Tunggu wakil kapten, anjir. Lincah sekali, sejak kapan dia jago bela diri?" Sesampainya di atas, anak buah Kyung Musang berkata, "Tunggu sebentar saja bisa kan, wakil kapten?" Tapi ketika dia melihat ke depan, dia dikejutkan dengan keadaan di sana, di mana si botak dan si jabrik sudah menjadi mayat dan lebih parahnya lagi mayat mereka dimutilasi. Kyung Musang pun murka melihat itu. Cerita kembali lagi ke keraton Hwacheon. Terlihat Sim Won Lee sedang presentasi soal masyarakat naga biru. Eng Haseol berkata kepada Jin Woo-won, "Mereka tolol ya," dan Jin Woo-won pun menjawabnya, "Benar, mereka tolol dan menyeramkan." Eng Haseol berkata lagi, Menurutmu mereka menyeramkan? Diam saja di sebelahku, aku akan melindungimu." Jin Woo-won langsung melirik ke arah Eng Haseol. Jin Woo-won berkata, "Oke, makasih ya." Seketika Eng Haseol pun menjadi salah tingkah, dan memalingkan pandangannya sambil berkata, "Aku hanya akan melindungimu sampai aku pergi." Ia juga berkata dalam hatinya, "Kenapa aku bilang gini?" Lalu Dam Sucheon mendekat kepada Jin Woo-won. Ia berkata, "Master Jin, boleh ngobrol sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Jin Woo-won menyetujuinya. Langsung saja mereka pergi keluar untuk mengobrol. Di sisi lain, Hye Ryung mendekat ke Eng Haseol. Ia basa-basi, "Nona Eng, bagaimana ke depannya?" Lalu Eng Haseol menjawab langsung ke intinya, "Kapan kalian akan berhenti menyiksanya?" Hye Ryung melanjutkan omong kosongnya, "Seperti yang dibilang, kami perlu dia menjadi saksi. Mohon maaf jika itu menyinggung Tuan Jin." Dengan perasaan marah, Eng Haseol berkata kepada Hye Ryung, "Berhenti mengganggunya, bahkan tanpa kalian, hidupnya sudah sengsara dan suram."
Lalu muncul Sim Soah. Dia ikut menimpali perkataan Eng Haseol. Dia berkata, kalau menurutku, kau lebih membebaninya daripada kami. Dia tidak protes pada tawaran kami. Kenapa kau ikut campur? Aku tahu kau sepupunya, tapi perhatikanlah tempatmu. Kau tak berbeda dengan kami. Aku tahu kau juga mau ngambil keuntungan dari keramahannya. Eng Haseol tambah kesal mendengar ucapan Sim Soah. Lalu Eng Haseol merasakan ada sesuatu yang aneh. Sambil melirik ke arah jendela, ia berkata dalam hatinya, apa itu? Tunggu, jangan bilang itu adalah. Cerita sampai sini dulu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe ya. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.